Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Agung Imamuddin. Saya dari Sains Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Saya dari jurusan Teknik Informatika dari Departemen Teknik Informatika dan Sains Komputer. Dalam video ini, saya akan menerangkan materi praktikum khusus data dan software. Dalam kuliah database, pembimbing saya adalah Pak Munda Asmara dan Komputer. Baik, kita mulai. Tujuan dari pelajaran kali ini adalah menjelaskan kegunaan function, membuat store function, memanggil function, menghapus sebuah function, dan membedakan antara fitur dan function. Sekilas tentang fungsi atau function. Function adalah nama variabel blok yang mengembalikan sebuah nilai. Function dapat disimpan di dalam database seperti objek skema untuk mengulangi eksekusi. Kemudian function dipanggil seperti bagian dari sebuah ekspresi. Ini merupakan contoh dari function, yaitu sintaksnya split or replace function dengan nama function atau functional. Kemudian kita masukkan parameter dan return data type. Kemudian dan kita buat KSL block. Dan KSL block harus mempunyai paling sedikit yaitu perintah return. Kemudian ini merupakan langkah-langkah membuat fungsi. Yang pertama adalah besar pada untuk membuat fungsi. Ini adalah contoh file .sql. Kemudian akan melewat dan eksekusi file SQL. Mereka akan membaca kode dari file .sql dan akan mengompil. Kemudian fungsi akan diciptakan dari server tersebut. Kemudian telah membuat fungsi dengan menggunakan PSQL+. Yang pertama dengan memasukkan perintah create function pada editor dan simpan sebagai file SQL. Kemudian menjalankan file script dari tersebut dan mengubah fungsinya menggunakan use error untuk melihat kumpulan error dan ketika berhasil dikompil kita akan memanggil fungsinya. Kita melakukan salah satu fungsi yaitu get salary SQL. Sintaksnya sebagai berikut: get replace function get sal dengan parameter PID dan dengan parameternya satu yaitu PID, dan return value-nya merupakan seperti penambah yaitu is the salary di mana datanya dengan salary pada employee. Kemudian pada blok SQL-nya bikin kita select salary dan kita masukkan pada habis salary dari tabel employees di mana PID dan dengan PID, dan kita kembalikan nilai ke salary dengan return ke salary dan kita akhiri dengan n. Kemudian mengeksekusi fungsi yaitu dengan memanggil fungsi sebagai bagian dari ekspresi SQL. Kemudian buat variabel yang menunjukkan nilai kembali dan eksekusi fungsi tersebut. Variabel akan dikumpulkan oleh nilai kembali melalui perintah return. Berikut merupakan contoh dalam mengeksekusi fungsi. Yang pertama adalah pemanggilan environment dengan memasukkan parameter. Parameter ini dimasukkan pada sebuah fungsi, kemudian fungsi akan mengolah itu dan mengembalikan return value. Contohnya pada di sini adalah salary. Dan jalankan salary untuk membuat fungsi. Contohnya berikut: pada salary number eksekusi salary sama dengan total 117 dan print salary, maka akan dicetak sekitar 2018.
Dan manfaat dari user defined function dalam ekspresi SQL. Jadi untuk memperpanjang SQL di mana aktivitas terlalu kompleks, terlalu aneh, atau tidak tersedia dengan SQL. Ini dapat menambah efisiensi ketika digunakan dalam browser web untuk memfilter data seperti menentang untuk memfilter data di dalam aplikasi dan dapat manipulasi karakter ini. Contoh membuat fungsi pada ekspresi SQL. Yaitu create a replace function yang nama text dengan parameter value untuk number dan returnnya yaitu number. Pada SQL-nya kita returnkan value dikali 0,08 dan kita pilih function enter dan kita jalankan langkah select employee ID, last name, dan salary dan memanggil fungsi task dan memasukkan nilai salary dari employee di mana departemen ID sama dengan 100. Hasil dari sintak tersebut adalah sebagai berikut. Yaitu employee ID, last name, salary, dan tax. Tax salary yaitu hasil dari pemanggilan fungsi tax tadi. Akan merupakan nilai salary sebagai berikut dengan dikali 0,08. Kita datakan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Yang pertama, untuk bisa memanggil fungsi dari SQL, user harus membuat sebuah fungsi untuk penyimpanan. Kemudian hanya menerima in parameter, menerima semua tipe data SQL yang valid, bukan tipe SQL yang spesifik sebagai parameter. Kemudian tipe data yang direturn merupakan sintak dari SQL yang valid, bukan merupakan tipe SQL yang spesifik. Kemudian fungsi yang dipanggil dari ekspresi SQL yang tidak mengandung join statement. Fungsi dipanggil dari update atau delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung statement join pada tabel yang sama. Dan fungsi dipanggil kemudian pemanggilan subprogram yang sebelumnya sudah dibatasi tidak disebutkan dalam sebuah fungsi. Contoh batasan pemanggilan fungsi dan ekspresi SQL ada sebagai berikut. Itu bisa dilihat misalnya DML SQL dengan parameter visual yang tipe number dan returnnya number. Kemudian pada bentuk SQL-nya kita insert atau employee dengan nilai seperti berikut dan kita kembalikan result ditambah dengan 100. Kemudian kita coba dengan update employee set salary SQL 2000 di mana employee ID sama dengan 170. Hasilnya adalah 70% error. Kemudian cara menghapus fungsi. Menghapus fungsi penyimpanan sintaknya adalah drop function dan function namanya, nama fungsinya. Contohnya adalah drop function besar. Otomatis fungsi akan dihapus. Kemudian semua pemberian hak pada fungsi dicabut kembali ketika fungsi tersebut dihapus. Dan jika klik replace sama dengan menghapus atau membuat kembali fungsi tersebut. Pemberian hak ini sama dengan ketika fungsi ini digunakan. Kemudian mana yang lebih baik antara fungsi dan fungsi? Perbedaan dari keduanya adalah nilai return value, di mana fungsi tidak mengembalikan return value, sedangkan fungsi mengembalikan return value. Dan prosedur bisa ada tiga parameter yaitu in, out, dan in out. Sedangkan function hanya ada in parameter saja. Perbandingan lain antara prosedur dan fungsi adalah prosedur mengeksekusi statement dari SQL, sedangkan fungsi minta akan menjadi bagian dari sebuah ekspresi. Prosedur tidak boleh ada return clause pada return, boleh ada satu atau dua banyak value dan boleh diganti return statement. Sedangkan fungsi harus ada return clause di bagian juga, harus mengembalikan satu value dan harus terdiri paling tidak satu return
Keuntungan membuat penyimpanan positif dan fungsi. Beberapa keuntungan yang kita dapatkan yaitu pertama untuk meningkatkan kinerja, kemudian juga dalam maintenance perbaikan, meningkatkan keamanan dan integritas data, meningkatkan kejelasan kode. Kesimpulan dari materi fungsi ini adalah yang pertama, fungsi dari PSQL Block mempunyai return value. Kemudian fungsi dibuat dengan menggunakan break syntax. Fungsi seharusnya merupakan bagian dari sebuah ekspresi. Fungsi disimpan di database yang bisa dipanggil dengan menggunakan PSQL statement. Fungsi dihapus dari database dengan menggunakan perintah break syntax. Dan pada umumnya prosedur dapat kembalikan sebuah aksi dan menggunakan fungsi untuk menunjukkan sebuah value. Gambaran dari materi ini adalah ada beberapa topik, yaitu membuat rotasi penyimpanan fungsi, yaitu untuk mengkali tabel di database dan mengkali return value yang cukup spesifik dan agar bisa digunakan pada SQL scripting. Kemudian untuk memasukkan garis baru dengan parameter tertentu ke dalam tabel di database yang digunakan sebagai default dari value sebuah parameter. Kemudian buat fungsi penyimpanan dari SQL statement, membuat fungsi penyimpanan dari penyimpanan yang ada pada suatu prosedur. Baik, sekarang kita masuk pada latihan soal. Yang pertama, buatlah fungsi SN1 untuk mendapatkan informasi mengenai bulan mulai kerja karyawan dengan catatan bahwa hanya Januari saja yang tampilkan, selain itu beri informasi tentang Januari. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data pada karyawan, nama, budget, dan month year dari data employee. Contoh akunnya sebagai berikut, yaitu ada April, April, last month, budget, dan month year. Contohnya adalah sebagai berikut, yaitu kita create dulu function month year dengan parameter budget yang disebut date dan mengembalikan return value pada 2. Dan kita jelaskan tujuan seperti profiler dengan ukuran 25 pada kita PSQL-nya, dimana jika period mirip dengan jam, maka tujuan sama dengan Januari, jika tidak bukan Januari. Kemudian kita settingkan nilai dari tujuan. Setelah itu kita lakukan query dengan perintah select MP number, inam, header, dan month year dengan nilai parameter budget dari tabel employee. Yang kedua adalah membuat fungsi FNIFO yang akan menampilkan informasi persentase kenaikan gaji yang lama dan yang baru. Fungsi memiliki satu parameter untuk menampung gaji karyawan. Syaratnya adalah sebagai berikut. Departemen 10, 50, dan 110 diberikan kenaikan 5%, untuk 60 10%, 20 dan 60 diberikan kenaikan 15%, bahkan selain itu tidak diberikan kenaikan. Kemudian menampilkan dalam query slide untuk menampilkan semua data bagi karyawan, nama, dan info tabel. Contoh intinya adalah sebagai berikut, yaitu pada April ID, last month, departemen ID, dan keterangan dari gaji ID tersebut. Contohnya adalah seperti berikut. Kita buat dulu fungsi dengan nama SNIFO dengan parameter ID yang sebenarnya sama dengan employee ID pada tabel employee. Kemudian kita operatornya itu berfakta dan dideklarasikan di date, result, dan di info. Setelah itu pada block SQL-nya kita
lakukan query automatic salary dalam widget dan visual. Setelah itu kita lakukan penggantian di mana jika widget 10 50 atas 10 kenaikannya 55%, dan kita hitung nilai salarinya. Kemudian jika widget sama dengan 60 kenaikannya 10%, dan kita hitung nilai salarinya, atau tidak berada pada kondisi tersebut, tidak ada kenaikan gaji, dan kita tutup dengan NIF untuk pengisian, dan kita melakukan gaji value yaitu BINFO. Kemudian kita tes dengan perintah select employee ID last name department ID dan fungsi SM, di mana parameternya adalah employee ID dari tabel employee. Sekian dari materi fungsi kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.